Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang peluang majemuk. Sebelumnya, apa itu peluang majemuk? Peluang majemuk adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali hingga menghasilkan kejadian baru. Di sini ada contoh tentang peluang majemuk. Ketika melempar 2 dadu, lalu Yanto mencari peluang munculnya dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10. Maka yang dimaksud dengan kejadian pertama adalah munculnya dadu berjumlah 3. Dan kejadian kedua adalah munculnya dadu berjumlah 10. Lalu ada jenis-jenis peluang majemuk. Yang pertama yaitu ada peluang komplemen. Peluang komplemen adalah peluang suatu kejadian yang hasilnya itu kontradiksi dengan suatu kejadian yang sudah disebutkan atau hanya sebagai pelengkap aja dari ruang sampel yang sudah disebutkan. Lalu yang kedua ada kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya irisan antara kedua kejadian sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada kejadian tak saling lepas. Kejadian tak saling lepas adalah kejadian bisa berlangsung secara bersamaan. Pada kejadian ini terdapat irisan antara kejadian satu dan lainnya. Jika kejadian A tidak saling lepas dengan kejadian B, maka A irisan B sama dengan 0. Selanjutnya ada peluang kejadian majemuk saling bebas. Adalah peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi kejadian B, dan begitu juga sebaliknya. Istilahnya adalah kejadian independen. Kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Di sini ada contoh soal dari komplement suatu kejadian. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang mata dadu kurang dari atau sama dengan 2. Dijawabnya, sebuah dadu dilempar sekali, maka ruang sampelnya 6. Di sini A diketahuinya mata dadu lebih dari sama dengan 2. Berarti 1 sama 2. Berarti NA-nya sama dengan 2. Rumus peluang komplement yaitu banyak kejadian komplement dibagi banyaknya ruang sampel. Maka 2/6 disederhanakan jadi 1/3. Sehingga peluangnya yaitu 1 dikurang peluang komplement sama dengan 1 dikurang 1/3. Hasilnya jadi 2/3. Selanjutnya ada contoh soal dari kejadian saling lepas. Dua buah dadu yang saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Di sini diketahui ruang sampelnya ada 36. A itu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2. Berarti ada 1,1. Berarti A-nya ada 1. Yang B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. 1,3, 2,2, 3,1. Jadi B-nya itu ada 3. Yang ditanyakan peluang. Berarti P A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. 1/36 ditambah 3/36. Hasilnya 4/36. Bisa disederhanakan menjadi 1/9. Selanjutnya, ada contoh soal dari kejadian tak saling lepas. Saat mengambil kartu remis sebanyak 52 kartu, peluang mendapat kartu warna hitam dan kartu AS adalah sebagai berikut. A sebagai kartu warna hitam dan B sebagai kartu AS. P, A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang P, A irisan B. Sama dengan 26/52 ditambah 4/52 dikurang 2/52. Hasilnya 28/52 bisa disederhanakan menjadi 7/13. Ada contoh soal
Pada pelemparan dua buah dadu, berapa peluang munculnya mata dadu pertama bilangan genap dan mata dadu kedua bilangan ganjil? Pembahasannya, munculnya mata dadu pertama bilangan genap tidak berpengaruh pada munculnya mata dadu kedua bilangan ganjil. Dengan demikian, keduanya termasuk kejadian saling bebas. Lalu berapakah peluangnya? Mata dadu pertama bilangan genap sehingga A 2, 4, 6 atau NA 3. Mata dadu kedua bilangan ganjil sehingga B 1, 3, 5 atau NB 3. Dengan demikian peluangnya adalah sebagai berikut. P A irisan B sama dengan PA kali PB. Peluang A kali peluang B sama dengan 3/6 dikali 3/6 sama dengan 9/36 bisa diperkecil menjadi 1/4. Soal, di sebuah kotak terdapat 6 pensil bermotif binatang dan 10 pensil bermotif batik. Berapakah peluang terambilnya pensil bermotif binatang pada pengambilan pertama dan pensil bermotif batik pada pengambilan kedua? Dengan ketentuan tidak ada pengambilan sebelumnya. Pembahasannya, di soal tertulis bahwa tidak ada pengembalian sebelumnya. Artinya pensil bermotif binatang yang sudah terambil tidak dikembalikan ke dalam kotak. Mula-mula tentukan peluang terambilnya pensil bermotif binatang pada pengambilan pertama. PA sama dengan per 16 sama dengan diperkecil jadi 3/8. Lalu tentukan peluang terambilnya pensil bermotif batik pada pengambilan kedua tanpa pengambilan pensil sebelumnya. Oleh karena tidak ada pengembalian, maka sisa pensil total adalah 16 kurang 1 sama dengan 15. Dengan demikian, peluang B irisan A 10/15 diperkecil jadi 2/3. Terakhir, tentukan peluang seperti yang ditanya pada soal. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B irisan A sama dengan 3/8 kali 2/3 sama dengan 2/8 diperkecil jadi 1/4.